Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitka Aulia dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem regulasi atau sistem koordinasi, yang berarti suatu pengaturan atau kerjasama atau urutan kerja organ dan sistem organ. Sistem regulasi terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf terdapat otak atau cerebellum, neuron yang berfungsi untuk memperluas luas permukaan. Karena semakin banyak lekukan-lekukan pada otak manusia, maka akan semakin cepat kerja atau respon manusia. Yang ketiga yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan yang terakhir yaitu sumsum tulang belakang atau vertebrae. Sistem syaraf terdiri atas sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri dari sumsum tulang belakang dan otak. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung impuls ke otak. Otak memiliki bagian-bagian otak. Yang pertama, otak besar atau cerebrum terdiri dari lobus occipitalis atau bagian belakang, lobus temporalis atau bagian samping, bagian tengah, dan antara bagian tengah dan belakang. Yang kedua, otak tengah atau midbrain yang terletak di depan jembatan Farol. Yang ketiga, otak depan atau diencephalon yang terletak di depan otak tengah. Bagiannya terdiri dari hipotalamus dan talamus. Dan yang terakhir yaitu otak kecil atau cerebellum yang terletak di bawah belakang otak besar dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Selanjutnya yaitu fungsi dari otak, dibagi menjadi dua. Yang pertama, menerima rangsangan sensori dari dalam dan luar tubuh, dan yang kedua yaitu memproses dan mengatur tanggapan terhadap rangsang. Selanjutnya yaitu sistem syaraf tepi. Pada sistem syaraf tepi terdapat bagian-bagiannya, yaitu lobus frontal yang berperan dalam keseimbangan kegiatan atau pikiran, sentral sulcus yang berperan dalam sistem pergerakan, lobus parietal yang berperan dalam sistem indera, lobus occipital yang berperan dalam proses penglihatan, otak kecil yang berperan dalam sistem koordinasi atau keseimbangan, lobus temporal atau batang kecil yang berperan untuk ingatan, dan yang terakhir, Sylvian fissure yang berperan dalam pergerakan. Pada sel saraf tepi terdiri dari sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sel saraf sensorik berfungsi untuk merasakan, contohnya pada sel saraf. Yang kedua yaitu sel saraf motorik yang berfungsi untuk menggerakkan, dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf sadar dan sel saraf tak sadar atau refleks. Contoh dari sel saraf sadar yaitu berlari, mengepalkan tangan, menulis, dan lain-lain. Dan contoh dari sel saraf tak sadar atau refleks yaitu berkedip dan proses pencernaan. Pada sel saraf tak sadar dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf simpatik atau membuka dan sel saraf parasimpatik atau menutup, yang keduanya saling berhubungan. Nah, di sini ada sistem saraf tepi yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Pada motorik, sistem saraf sadar berfungsi untuk mengatur aktivitas yang kita sadari, contohnya otot rangka, dan sistem saraf tak sadar atau otonom berfungsi untuk mengendalikan gerak organ tubuh untuk bekerja secara otomatis, contohnya otot polos dan otot jantung. Dan sistem saraf tak sadar terdiri dari saraf simpatetik yang terletak pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan pinggang, dan berfungsi untuk meningkatkan laju jantung, melebarkan pupil, dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua yaitu saraf parasimpatik yang terletak pada sumsum lanjutan dan di sakrum, berfungsi menurunkan laju detak jantung, menyempitkan pupil, dan menurunkan tekanan darah. Sistem saraf tersusun oleh neuroglia yang berfungsi untuk menyokong dan memberi makan neuron. Sel saraf atau neuron memiliki struktur untuk mempengaruhi mekanisme pengantaran rangsang dan menentukan terjadinya gerak.
Gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Selanjutnya, mekanisme gerak. Pada gerak sadar, impuls menuju reseptor atau indera, lalu ke saraf sensorik, kemudian menuju otak, dan di dalam otak ada proses berpikir secara sadar, lalu ke saraf motorik, lalu kemudian menuju otot atau efektor. Yang kedua, mekanisme gerak tak sadar. Impuls menuju reseptor atau indera, lalu ke saraf sensorik, kemudian ke sumsum tulang belakang, lalu ke saraf motorik, kemudian menuju otot atau efektor. Dan susunan sel saraf atau neuron terdiri dari dendrit yang berfungsi menerima impuls, badan sel atau perikarion yang terdiri dari inti sel, dan badan NISSL, yaitu tempat transportasi protein, dan dibagi menjadi dua, RE kasar dan di ribosom. Dan yang terakhir yaitu akson atau neurit yang berfungsi meneruskan impuls, terdiri dari selubung mielin, nodus Ranvier, sel Schwann, dan akson terminal. Selanjutnya, macam-macam impuls, yaitu sensorik yang berfungsi merasakan, konektor yang berfungsi menyambungkan, dan motorik yang berfungsi menggerakkan. Selanjutnya, mekanisme impuls. Impuls yang datang melalui dendrit akan disambungkan ke sel saraf lainnya dengan menggunakan sinapsis atau impuls konektor. Yang kedua, impuls yang sampai ke sel saraf tadi yang berupa asetilkolin akan disambungkan pada otak. Dan setelah sampai pada otak, nanti akan balik lagi ke inti sel atau nukleus yang nantinya akan berhubungan dengan otot, lalu terjadilah impuls motorik. Dan ini adalah gambar penjelasannya. Selanjutnya yaitu sistem indera. Dalam sistem indera, jenis reseptor berdasarkan tipe stimulus. Stimulus adalah perubahan yang terjadi di lingkungan. Stimulus diantaranya kemoreseptor. Kemoreseptor berfungsi untuk mendeteksi senyawa kimia. Mekanoreseptor berfungsi untuk mendeteksi stimulus mekanik. Termoreseptor berfungsi untuk mendeteksi suhu. Fotoreseptor berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Fonoreseptor berfungsi untuk penerima rangsang getaran bunyi. Statoreseptor berfungsi sebagai tempat beradanya alat keseimbangan. Dan terakhir, tangoreseptor berfungsi untuk penerima rangsang sentuhan. Selanjutnya yaitu macam-macam indera. Yang pertama, indera penglihat yaitu mata yang berfungsi sebagai fotoreseptor yang berarti dapat mendeteksi cahaya. Strukturnya yaitu sklera, konjungtiva, kornea, koroid, badan siliaris, retina, fovea atau pusat mata, bintik buta, iris, pupil, lensa mata, ligamen supensor, saraf optik, dan otot mata. Dan selanjutnya yaitu proses melihat. Yang pertama, pengaturan jumlah cahaya yang masuk oleh iris. Yang kedua, pemusatan atau pemfokusan cahaya oleh lensa mata untuk menghasilkan bayangan yang lebih jelas atau tajam. Dan yang terakhir, pendeteksian bayangan oleh retina. Perhatikan gambar di samping. Prosesnya yaitu cahaya dari objek direfleksikan ke segala arah. Yang kedua, jumlah cahaya yang masuk ke mata diatur oleh iris. Yang ketiga, cahaya difokuskan oleh lensa. Yang keempat, bayangan dideteksi oleh retina, kemudian bayangan akan terlihat terbalik. Selanjutnya yaitu indera pendengar atau telinga yang berfungsi dapat mengenali getaran suara. Bagiannya terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dan indera pendengar atau telinga disebut sebagai fonoreseptor dan statoreseptor. Selanjutnya yaitu proses pendengar. Yang pertama, suara berjalan melintasi udara dalam bentuk gelombang yang tidak terlihat. Yang kedua, getaran yang ditimbulkan oleh sumber suara dikumpulkan oleh daun dan lubang telinga, kemudian menuju saluran telinga. Yang ketiga, lalu gelombang suara memukul-mukul gendang telinga dan diubah menjadi getaran-getaran suara. Yang keempat,
Getaran tersebut diteruskan oleh ketiga tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, ke jendela oval yang menimbulkan gelombang pada perilimfa di saluran vestibulum, lalu menyebabkan bergetarnya membran Reissner dan endolimfa di dalam saluran tengah dan menyebabkan bergeraknya membran. Dan yang kelima, basilar dan membekokkan rambut-rambut pada sel-sel sensori sehingga menyentuh membran tektorium. Dan yang terakhir, kemudian dibawa oleh sel auditori menuju otak tempat rangsang-rangsang itu diterjemahkan menjadi suara. Selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung. Fungsinya dapat peka terhadap bahan-bahan kimia atau gas dan sebagai alat atau gerbang masuknya udara atau alat pertukaran udara yang disebut kemoreseptor. Dan letak dari hidung yaitu di permukaan wajah. Struktur dari hidung atau indera pembau yaitu rambut hidung, lubang hidung, septum, rongga hidung, saraf hidung, lendir atau mukosa, dan terakhir sinus paranasal. Selanjutnya yaitu kerja indera pembau. Kerja indera pembau erat kaitannya dengan kerja indera pengecap. Kerja sama keduanya menyebabkan kita dapat mendeteksi aroma makanan. Indera pembau juga menyebabkan rasa lapar saat kita menghirup bau makanan yang sedap dan mencegah kita memakan sesuatu yang berbau busuk serta menjijikkan. Selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah yang berfungsi dapat menerima rangsangan dari zat yang larut atau disebut juga kemoreseptor. Macam-macam papil lidah yaitu papil circumvallata, papil foliata, papil fungiform, dan papil filiform. Papil lidah itu berfungsi sebagai pengecap rasa. Dan yang terakhir yaitu indera peraba atau kulit yang fungsinya dapat merasakan panas, dingin, nyeri, dan lain-lain. Dalam indera peraba atau kulit terdapat lapisan epidermis yang terdiri dari stratum germinativum yang berfungsi untuk beregenerasi membentuk sel kulit baru. Dan yang kedua yaitu stratum granulosum yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Yang ketiga yaitu stratum iusidum yang berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Dan yang terakhir stratum corneum yang berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Dan indera peraba atau kulit dikenal sebagai termoreseptor, mekanoreseptor, dan termoreseptor. Selanjutnya yaitu macam-macam reseptor. Yang pertama untuk sentuhan yaitu corpuscle Meissner. Yang kedua untuk tekanan yaitu corpuscle Pacini. Yang ketiga untuk panas yaitu ujung saraf Ruffini. Dan yang terakhir untuk dingin yaitu ujung saraf Krause. Dan selanjutnya yaitu gangguan pada sistem indera. Yang pertama miopi dan hipermetropi. Yang kedua presbiopi dan astigmatisme. Yang ketiga rabun senja, katarak, dan glaukoma. Yang keempat kebutaan total dan buta warna. Yang kelima yaitu hiposmia, anosmia, dan hiperosmia. Dan keenam furunculosis, otitis media, dan mastoiditis. Selanjutnya tuli, lalu glositis, dan yang terakhir kulit terbakar dan melanoma. Selanjutnya sistem hormon. Sistem hormon atau endokrin merupakan cabang khusus sistem hormon atau yang disebut dengan endokrinologi. Dan fungsi dari sistem hormon yaitu mengatur aktivitas tubuh dengan cara melepaskan atau mengekskresi senyawa kimia atau disebut juga hormon. Hormon itu yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Selanjutnya yaitu macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama kelenjar hipofisis atau yang disebut master of glands. Fungsinya menghasilkan berbagai hormon. Bagiannya yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Anterior diatur oleh dua hormon yang disekresi hipotalamus. Anterior mengekresi hormon-hormon seperti STH atau somatotropin, TSH atau tirotropin, ACTH atau adrenocorticotropin, FSH atau hormon perangsang folikel, LH atau luteinizing hormon, dan LTH atau prolaktin. Dan yang kedua yaitu intermediate. Intermediate menghasilkan hormon melanosit untuk produksi melanin.
dan berperan pada keadaan tertentu seperti hamil. Yang ketiga, posterior. Posterior menghasilkan hormon vasopresin untuk mempengaruhi tekanan darah, antidiuretik untuk merangsang reabsorpsi air dalam pembuluh ginjal, dan oksitosin untuk membantu proses kelahiran. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin, triodotironin, dan kalsitonin, yang berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi dalam mengubah tiroksin. Dan kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid yang terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu paratohormon yang berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Dan selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Bagiannya medula atau tengah yang dibagi menjadi adrenalin dan non-adrenalin. Yang keduanya mengatur kadar gula darah agar tetap stabil. Yang kedua yaitu korteks atau luar yang menghasilkan hormon kortikoid dan glukokortikoid. Pada glukokortikoid dibagi menjadi kortisol dan kortikosteron dan berhubungan dengan metabolisme glukosa. Dan yang terakhir yaitu mineralokortikoid yang menghasilkan aldosteron yang berhubungan dengan penyimpanan air. Dan kelenjar yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Hormon yang dihasilkan yaitu glukagon yang berfungsi meningkatkan asam lemak, dan yang kedua insulin yang berfungsi meningkatkan penyerapan glukosa. Yang keenam yaitu kelenjar kelamin. Terdapat pada pria dan wanita. Pada pria terdapat dalam testis dan hormon yang dihasilkan yaitu testosteron yang berfungsi bertanggung jawab terhadap perkembangan tanda-tanda kelamin sekunder laki-laki. Dan pada wanita terdapat pada ovarium dan hormon yang dihasilkan yaitu estrogen yang merangsang pertumbuhan kelamin sekunder wanita dan progesteron yang berfungsi mempersiapkan dinding uterus. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem hormon. Yang pertama, hipoksemia, yaitu kondisi kurangnya pasokan oksigen di sel dan jaringan tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya dan mengakibatkan kondisi berbahaya karena dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan lain-lain. Yang kedua, diabetes mellitus. Yang ketiga, abnormalitas sekresi GH, yaitu dwarfisme, gigantisme, dan akromegali. Yang keempat yaitu abnormalitas sekresi hormon tiroid, yaitu hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Yang kelima yaitu abnormalitas sekresi PTH, yaitu kejang otot rangka. Dan yang terakhir yaitu abnormalitas sekresi kelenjar kortisol seperti sindrom Cushing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.